Ibu akan share screen materi kita hari ini. Lingkaran. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah ya. Sebentar, Ibu mau slideshow. Sudah terlihat besar? Sudah, oke. Oke anak-anak, perhatikan untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian lingkaran. Ya, lebih luasnya pada tematika ini Ibu akan memberi materi untuk mata pelajaran matematika yaitu tentang lingkaran. Ya, pada pertemuan hari ini pertemuan pertama pada materi lingkaran kita akan membahas, kita akan mengenal bagian-bagian lingkaran itu apa saja yang harus kalian ketahui dan harus kalian kenal. Jadi sebelum nanti kita menuju ke materi inti, target utama inti matematika di bagian lingkaran ini, nanti kan kita akan mencari luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran, menemukan besarnya pi, dan soal cerita yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, untuk materi pertama ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian lingkaran. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Nah, lingkaran. Ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui di bagian-bagian lingkaran ini. Yang pertama yaitu jari-jari. Nah, jari-jari pasti sudah kalian kenal sejak dulu, sejak kalian kenal lingkaran. Pasti tahu jari-jari. Nah, jari-jari itu merupakan garis yang menghubungkan dari titik pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran. Jadi, kalau kalian memperhatikan gambar ini, ya, ada titik pusat. Nah, titik pusat itu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik pusat ini adalah merupakan titik tengah lingkaran. Pada gambar ini disimbolkan dengan kode atau lambang O. Ya, ini titik pusatnya ada di O. Nah, jari-jari itu merupakan garis dari titik pusat lingkaran ini menuju ke titik lingkarannya. Nah, yang dikatakan titik lingkaran ini adalah garis yang membentuk bangun lingkaran ini loh. Nah, ya, yang Ibu melingkar ini namanya bagian dari lingkaran. Aduh. Nah, garis dari titik pusat menuju ke garis lingkaran. Nah, berhenti di titik C. Kemudian dari O di garis, berhenti di titik B. Kemudian dari O dibuat garis, berhenti di titik D. Dari O dibuat garis sampai titik E, berhenti di titik E, itu merupakan jari-jari. Ya, paham sampai di sini jari-jari? Oke, kita menuju ke yang kedua yaitu tali busur. Apa sih tali busur? Nah, perlu kalian ingat istilah pada bagian tali busur ini harus kalian benar-benar ingat. Karena apa? Karena nanti materi lingkaran ini akan kalian dapat kembali pada jenjang SMP. Ya, jadi di SD kalian dikenalkan mengenai tali busur. Nanti di SMP kalian akan diajari aplikasinya.
menentukan tali busur, mencari panjang tali busur. Nah, itu nanti dibahas lebih mendalam ketika kalian sudah SMP ya. Jadi, tali busur ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran ya. Jadi kan di sini kan ada banyak nih titik-titik yang ada di lingkaran ya. Kamu fokus dulu pada titik-titik yang ada di lingkaran, yaitu titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik A. Itu merupakan titik yang ada di lingkaran atau di sekeliling lingkaran. Nah, sedangkan tali busurnya itu adalah garis yang menghubungkan ya. Berarti ada garis. Kalau yang namanya garis itu kan berarti dia lurus, tidak melengkung ya, karena nanti ada perbedaannya ya. Jadi di sini tali busur pada gambar ini yaitu garis FE ya, ini garis merah ini loh. Nah, ini FE ini merupakan tali busurnya. Selain FE ada mana lagi? Yaitu ada garis AF. Nah, AF. Kemudian tali busur lagi ada yang mana lagi? Yaitu garis bisa dikatakan sebagai AD karena itu menghubungkan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian diameter. Diameter itu merupakan tali busur yang melewati pusat lingkaran. Ya, tali busur yang melewati pusat lingkaran. Tadi kan tali busur ada tali busur EF, kemudian ada AF, ada AD. Nah, dari ketiga contoh tali busur ini yang melewati titik pusat atau melewati titik O ini hanya ada satu, yaitu tali busur AD. Nah, jadi kesimpulannya kalau ada tali busur atau ada garis yang melewati titik pusat itu disebut dengan diameter. Sampai sini mengerti? Ya, berarti hubungan antara jari-jari dengan diameter itu ada hubungannya dari panjangnya. Ya, kalau tadi jari-jari, misalkan OC, kamu bandingkan dengan AD. Garis AD itu lebih panjang yang mana? Lebih panjang yang AD. AD ya. Perbandingannya itu 1:2. Atau dapat Ibu katakan bahwa jari-jari itu setengah dari diameter. Kalian harus paham itu ya. Jari-jari itu merupakan setengah dari diameternya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian busur lingkaran, yaitu bagian dari lingkaran. Nah, bagian lengkung busur itu namanya. Nah, nih kalau kalian lihat garis lengkungnya dari B ke C, ya, dari B ke C yang lengkung, dari E ke F, tapi yang lengkung, bukan yang lurus. Kalau yang lurus namanya tali busur. Sedangkan yang melengkung ini namanya busur. Ya. Ini bedanya antara tali busur sama busur. Kemudian selain busur BC, ada juga busur EF. Ya, busur EF. Kemudian ada juga nih garis lengkung yang
ada di lingkaran dari titik yaitu garis busur ED. Nah, ED juga busur. Kemudian CD. CD juga busur. Bedanya lambangnya itu di mana? Di sini. Kalian perhatikan yang BC, kemudian ini dikasih topi. Nah, ada garis topinya atau ini? Nah, garis topi ini merupakan lambang dari busur. Jadi kalau BC ada topi di atasnya, itu berarti dibacanya busur BC. Kemudian FE ada topi di atasnya, berarti ini dibaca busur FE. Nah, paham? Sekarang kita menuju ke apotema. Apotema merupakan jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Itu dinamakan dengan apotema. Ya. Kita cari di sini apotemanya, yaitu jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Nih, apotema kalau dalam gambar ini ditunjukkan oleh garis OH. Ini titik pusatnya. Kemudian AF ini adalah tali busurnya AF. Nah, dari titik pusat lingkaran ditarik sampai berhenti di garis AF dan tegak lurus. Ya, di sini ada kata kunci tegak lurus. Itu berarti garis OG adalah apotema dalam lingkaran ini. Ya, syaratnya tegak lurus. Mengerti? Kemudian yang selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng apa sih itu tembereng? Nah, tembereng itu merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, perhatikan pada bagian yang diarsir pada bagian EF. Nah, ini merupakan tembereng yang diarsir yang berwarna abu-abu. Ini namanya tembereng, yaitu bagian yang dibatasi tali busur. Tali busurnya itu yang lurus, kemudian busur. Busur itu yang lengkung. Berarti bagian sedikit ini, nah ini perpotongan ujungnya ini merupakan tembereng. Ya. Temannya tembereng apa? Temannya tembereng yaitu juring. Juring ini yang diarsir seperti potongan pizza. Nah, paham ya? Kalau potongan pizza berarti itu namanya juring. Tapi kalau potongan pizza yang sedikit atau di paling ujung lengkungnya itu namanya tembereng. Ya, kalau ini juring. Karena apa? Karena juring itu merupakan daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Ya. Dua jari-jarinya yang mana? Yaitu jari-jari OB, kemudian jari-jari OC, dan busur BC. Nah, seperti potongan pizza kalau kalian membeli pizza. Ini namanya juring. Nah, kemudian juring lain selain di sini, yaitu ada juring EOD. Nah, ini juring. Kemudian juring lagi yang ini, yaitu COD. Ini juring. Nah, kemudian ada lagi juring lagi kalau kalian fokus pada area juring A, O, F. Nah, ini adalah juring. Nah, jadi juring itu merupakan daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Ini namanya juring. Sampai di sini ada pertanyaan?
Belum ada ya. Cukup jelas untuk apa yang Ibu sampaikan untuk bagian-bagian lingkaran. Oke. Jelas, Bu. Oke. Ini ada. Yang lainnya nggak tahu. Yang lainnya Insya Allah nanti kalau memang kalian merasa belum, waduh aku bingungnya di mana ini. Lumayan. Kalian bisa mengulangi lagi hasil rekaman yang akan Ibu share nanti. Ya, nanti materi ini akan Ibu share di grup kalian dan kalian silahkan dipindah di buku catatan. Ya. Jadi kalian di buku catatan matematika ada catatan bagian-bagian lingkaran. Kemudian ini gambarnya juga digambar. Paham ya? Oke. Ya, Ibu akan menunjukkan gambar. Nanti coba kita akan bahas secara detail lagi. Ini akan Ibu tutup dulu ya. Ibu stop share screen. Ibu akan mencari gambar yang tidak ada keterangannya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit nih, kita coba mengingat kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah terlihat besar di layar kalian? Ya, silakan audionya bisa dihidupkan biar kita nanti bisa menjawab bersama-sama. Oke, tadi di bagian-bagian lingkaran itu ada yang dinamakan dengan juring. Nah, juring di dalam gambar ini ditunjukkan oleh bagian yang berwarna apa? Hijau. Hijau. Nah, kalau yang berwarna oranye dinamakan dengan Bereng. tembereng. Jadi kalau ingat potongan pizza, jadi kalian ingat dengan juring ya. Ini kan yang hijau seperti potongan pizza. Seperti dengan potongan pizza yang kecil namanya tembereng. Sekarang kalau apotema itu dari titik mana ke titik mana? O ke D. O ke D. Ya, betul. Itu namanya apotema. Kemudian kalau dari A ke B itu dinamakan apa tuh namanya? apa yo? Tali busur kah? Diameter. Ya, tali busur bisa, diameter bisa. Kalau B ke C yang lengkung. B ke C yang lengkung ini namanya apa? Busur. Ya, busur BC. Kemudian kalau garis AC yang tegak lurus ini dinamakan apa? Apa ya guys? Ayo. Namanya adalah A ke C. Tali
Busur. Tali busur. Ingat, kalau busur itu yang lengkung, kalau tali busur itu yang garis. Paham ya? Kalau OC, OC itu disebut dengan Oke. OC. OC, OB, OA. Ya, betul. Jari. Oke. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan kita hari ini, kita cukup untuk materi pengenalan bagian-bagian lingkaran. Ya, untuk target kita hari ini sudah terpenuhi. Nanti setelah ini, kalian bisa yang namanya mencatat catatan-catatan tadi ke buku tulis matematika kalian. Ya. Tugas hari ini hanya itu, hanya mencatat apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Nanti untuk materi Ibu share di grup. Kemudian untuk pertemuan besok kita akan sudah mulai melakukan perhitungan. Yaitu kita akan membahas mengenai luas dan keliling lingkaran. Paham sampai sini? Iya. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Ya, ini sudah ada 14 audiens. Ini Ibu rekam, jadi Ibu nanti secara otomatis akan masuk ke absen kalian ya. Ya. Cukup dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sudah.